Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghaniyyil hamid. Yahkumu ma yasha'u wa yaf'alu ma yurid. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa asta'inuhu wa astaghfiruh wa atubu ilayh. Wa ashhadu anna Muhammadan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, pembahasan kita kali ini jemaah sekalian pembahasan tentang harapan namun ada keputusasaan. Ya, mungkin disalahartikan oleh sebagian orang. Nanti insyaallah akan faham apa maksud dari tema tersebut. Ternyata pembahasan kita jemaah sekalian berkaitan dengan yang namanya zuhud. Zuhud di sini perlu kita kondisikan pemahaman kita tentangnya dengan baik. Orang-orang ketika disebutkan zuhud itu terpampang di benaknya itu pakaian sederhana, compang-camping, ada sedikit bekas-bekas darah gitu. Ya. Atau ada sedikit bekas tanah atau semisal itu. Kumel, kucel, lama enggak dicuci dan semisal itu. Apakah itu zuhud? Itu bukan lambang kezuhudan jemaah sekalian. Kemudian kalau misalnya kita melihat ada orang misalnya pakai mobil atau mengendarai mobil dan memilikinya, mobil tersebut ya Masya Allah, mobil yang terkenal akan kemewahan dan kemahalannya. Kemudian kita katakan, orang ini gak zuhud. Ini karena stigma banyak dari masyarakat atau orang. Mereka menstigmakan zuhud adalah kelihatan miskin. Dan ini stigma yang salah, jelas batil. Ya, sehingga ketika ada orang kelihatan tidak miskin, maka orang tersebut berarti tidak zuhud. Ini salah. Taib, boleh saya tanya apa ya? Kehidupan pribadi, kepemilikan pribadi. Siapa di antara antum punya motor ya, kawan? Diam semua. Punya semua soalnya. Ya kan? Tapi sekarang siapa di antara punya mobil pribadi, bukan mobil dinas, nggak ada logo TV, nggak ada. Mobil antum. Oh, ini pasang stiker ya. Tapi mobil pribadi antum punya. Yang punya mobil sekarang, barangkali ketika dulu masih kecil, tidak terbetik di benaknya dia punya mobil. Mungkin begitu. Bahkan dulu wong deso kalau adus yang ning sungai, mungkin dulu begitu. Tapi setelah kerja di kota bisa punya mobil. Apakah ini dia tidak zuhud? Nggak bisa kita katakan begitu. Ya, nggak bisa kita katakan begitu. Ya, sehingga barometer zuhud bukan di kelihatan miskin atau kelihatan kaya, enggak, bukan di itu. Lalu apa? Gini, zuhud dikatakan oleh para ulama adalah berpaling dari sesuatu karena keremehan dan kehinaannya, serta ketidakpantasannya untuk diperhatikan. Ya. Apa maksudnya? Kalau kita jadikan zuhud ini bagian dari agama, maka artinya adalah antum tidak fokus di dunia demi mendapatkan yang terbaik. Maksudnya antum tidak menjadikan dunia yang rendah ini sebagai sasaran utama dan tujuan akhir, melainkan antum jadikan dunia ini, entah antum miskin, entah antum kaya, antum menjadikan dunia ini sebagai pijakan untuk mendapatkan yang terbaik, yaitu di akhirat. Berangkat dari pemahaman zuhud seperti ini, dan ini yang sahih adalah silahkan antum jadi orang yang miskin, silahkan antum jadi orang kaya. Ketika kemiskinan itu membuat antum meminta-minta, maka berusahalah jadi orang kaya jemaah sekalian. Ketika menjadi kaya malah justru membuat antum sombong dan lupa akhirat, maka jadilah orang fakir lebih baik bagi antum. Sehingga
benar atau tidaknya, neraka atau surganya, selamat atau tidaknya seseorang bukan di kayanya, bukan di miskinnya, tetapi di bagaimana dia menghadapi apa yang ada di hadapan dia sekarang. Ketika misalnya Allah uji dia dengan kefakiran, mohon maaf sebagian mungkin terkena banjir belakangan ini, bagaimana sikap dia kemudian? Sebagian orang Allah Ta'ala rezekikan kenikmatan yang berlimpah, mobil mewah, rumah Masya Allah, tinggal bagaimana dia mensyukurinya. Sekarang berarti kita ngerti bahwasanya zuhud itu barometernya adalah di sikap dan tujuan, bukan di seberapa miskin atau kayaknya ia. Malah justru jemaah sekalian, Ibnul Jauzi dalam kitab Saidul Khatir dan juga dalam Talbis Iblis menyebutkan bahwasanya banyak sekali dari orang-orang yang sok zuhud. Dengan apa? Dengan berpenampilan pakaiannya compang-camping agar kelihatan miskin sehingga orang-orang melirik pada dirinya. Bahkan ini dikatakan, tampilan boleh zuhud, hatinya sebuah Fir'aun. Kok bisa begitu? Fir'aun orang yang paling tamak akan kekayaan dan sangat menjaga dunianya. Makanya Fir'aun ini berencana untuk membunuh semua bayi laki-laki yang terlahir dari rahim orang-orang Bani Israel. Karena dalam mimpinya khawatir, di mimpinya itu ada seorang anak dari Bani Israel kelak akan menjadi penghancur kerajaannya. Artinya Fir'aun ini tamak akan harta. Maka kata Ibnu Jauzi, betapa adanya seseorang tampilannya zuhud tetapi hatinya seganas Fir'aun dari segi maruk, yaitu kelihatannya miskin, matanya disayu-sayukan, ya, bukan karena ngantuk pas kajian, bukan. Kalau itu antum ya, disayu-sayukan kayak gini ya, kelihatan khusyuk dan pakaiannya Masya Allah putih, kelihatan banget ini orang ini zuhud sekali. Tapi ternyata di kalbunya itu menginginkan mendapatkan dana dari orang-orang dan meminta-minta dengan kondisi seperti itu. Dan ketika enggak dikasih, dia kemudian misu-misu di belakang. Pelit banget tuh orang. Ini penampilan boleh zuhud, tetapi hatinya itu maruk. Ya, kita tidak menuduh semua orang yang berpenampilan zuhud seperti itu, enggak. Tapi ada kalanya seperti itu. Baik. Jemaah sekalian rahimakumullah, Yunus bin Maisarah berkata, zuhud terhadap dunia itu bukan dengan mengharamkan yang halal dan bukan pula dengan membuang harta. Zuhud terhadap dunia itu bukan dengan satu mengharamkan yang halal. Daging halal bagi antum, dan antum doyan daging, karena nggak semua orang doyan daging. Ada orang vegetarian ya. Tapi daging itu halal buat antum, daging sapi, daging kambing. Kemudian antum tidak mau makan daging dengan alasan zuhud, maka ini salah. Kalau alasannya medis, kedokteran, kesehatan, itu mungkin ya. Misalnya antum tidak mau makan kambing karena kalau anda makan kambing pusing misalnya, itu wajar. Tapi kalau antum tidak mau makan kambing karena makan kambing itu adalah kemewahan, maka antum salah jelas ini, ngawur. Karena syariat Allah Ta'ala menuturkan bahwasanya di antara hewan kurban adalah kambing atau domba. Bahkan ketika antum berkorban satu kambing full pakai duit antum, itu lebih afdol dibandingkan korban 7 orang untuk 1 ekor sapi. Korban kambing sendirian lebih afdol. Ya, maka itu bukan masalah mewah atau tidak mewah, itu masalah syariat Allah dan dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi begitu ya. Atau misalnya sekarang kopi atau kopi-kopi yang yang mahal itu, ya robusta atau apa itu namanya ya, dan seterusnya, gayo dan seterusnya kan. Ada kopi yang 1 gelas berapa puluh ribu harganya, sahih atau tidak? Kalau kita kan biasanya sasetan yang 1000-an ya 3000 lah gitu lah ya. Udah gitu pakai gelas bekas gelas aqua lagi. Gitu ya. Itu berapa? 3000, 4000 ya. Kemudian saking terbiasanya kita pakai kopi sachet ya, kopi konvensional ya, itu ketika melihat ada orang minum kopi yang harganya 70.000 1 gelas,
dan takarannya sama lagi dengan segitu juga. Gitu. Tuh orang ngopi sampai kayak gitu. Habis satu gelas 70.000. Baik. Apakah ketika dia minum kopi 70.000 itu zuhud atau tidak? Nah, ini dilihat. Ya. Kalau emang dia kuat secara duit maksudnya, bukan kuat ngopinya. Kalau kuat ngopi ana yakin antum afdal. Ya. Kuat secara duit, ya. Maka ya silahkan aja. Walaupun alangkah baiknya dia tidak gitu loh. Mendingan uang segitu buat infak atau apa. Taib, kalau misalnya dia kuat duit nggak masalah. Tapi kalau misalnya ketika dia enggak punya duit, terus maksa nabung demi beli 70.000 kopi itu, ini maksa namanya, maka tidak baik. Taib. Sekarang ada yang lain yang punya duit banyak masya Allah dan dia tidak mau minum kopi seharga puluhan ribu karena apa? Karena bagi dia adalah ini haram, karena ini bertentangan dengan prinsip zuhud, maka ini salah. Artinya bagi siapapun yang memang dia punya kemampuan, tafadhal. Iya. Tafadhal. Anda bukan pro kopi ini ya, kopi indie, bukan. Anda bukan, enggak pro kemana-mana. Anda menengah, coffee mix ya. Karena kan mix, namanya juga mix kan tengah-tengah, semua oke lah ya. Tetapi tidak ke blok ini, tidak ke blok ini. Hanya membenahi mindset. Jangan yang kopinya sasetan menuduh kopi khusus ini sebagai anti zuhud. Ya. Dan juga yang biasa kopi yang kayak gini, jangan kemudian menuding mazhab sasetan ini itu mazhab yang menyimpang karena memang produksinya tidak benar. Ya, enggak, kelas semua halal. Semua halal. Sebagian orang jemaah sekalian, dan ini Anda rasakan, bahkan sebagian dai mengharamkan pakai batik. Maka Anda pakai batik terus gara-gara diharamkan seperti itu. Kenapa? Karena Anda tidak menemukan dalil pengharaman batik. Pak ya, pro batik kita, Pak. Iya, terakhir anak kesini pakai batik juga, di syuting lagi, ya masya Allah. Sebagian ada yang mengatakan batik itu haram, dan anda nggak tahu alasannya kenapa haram. Apakah karena batik ini kelihatan mewah, sehingga berlawanan dengan prinsip zuhud? Kalau emang begitu maka salah dia. Karena batik yang anda beli nggak mahal, biasa aja, dan anda kuat untuk membelinya. Baik. Terus apa yang mengharamkannya? Makanya kita bilang di sini, zuhud bukanlah zuhud terhadap dunia itu bukan dengan mengharamkan yang asalnya halal. Kecuali kalau ada dalil, maka silahkan haramkan, dan memang seharusnya kalau benar dalilnya dan pendalilannya. Tapi kalau tidak ada dalil, maka stop, jangan mengharamkan hal yang dihalalkan. Taib. Kemudian antum mungkin bertanya, suatu ketika Khalid bin Al-Walid datang ke rumahnya Rasulullah SAW, ya kan? Rasulullah datang ke rumah Rasulullah bersama istrinya. Dan kemudian disiapkan oleh istrinya, ada saudari istrinya merupakan juga saudaranya Khalid bin Al-Walid, keluarganya juga. Ya. Datang ke rumahnya Rasulullah SAW dan membawa binatang, membawa daging hewan. Daging hewan. Apa hewannya? Namanya hewannya dob. Ngerti dob nggak Pak? Hewan dob namanya. Bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab ini. Dob. Kadrun. Kadal gurun. Iya benar sahih. Tapi dia bukan kadal ya. Iya kadrun ya, kadal gurun ya. Iya. Antum enggak ngejek Anda kan? Anda enggak pro politik manapun loh. Ya. Ya. Ini jangan-jangan antum nyindir Anda lagi. Ya. Misalnya kadal gurun ini ya. Dob namanya. Nah, kemudian ikhwas sekalian, dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Al-Walid beserta istri Nabi yang satu ini dan juga saudarinya itu berasal dari Allah musta'an, Bani Makhzum. Bani Makhzum ini saingannya Bani Hashim. Kalau Bani Hashim itu kakek moyang Rasulullah SAW. Bani Makhzum kakek moyangnya Khalid bin Al-Walid dan keluarga beliau. Ya, tradisi Bani Makhzum itu biasa makan binatang namanya dhab. Tapi kalau misalnya Bani Hashim tidak biasa. Taib. Kan ini di Madinah.
Dihidangkan untuk Nabi. Kata Nabi, ini apa ya? Itu dhab ya Rasulullah. Di kaumku tidak biasa makan begini gitu. Maka kemudian enggak dimakan. Ditanya oleh Khalid bin Walid, "Ya Rasulullah, engkau tidak mau makan, apakah itu haram?" Kata Khalid. Maka kata Rasulullah SAW, tidak, melainkan ini tidak biasa di kaumku makan binatang ini. Berarti apa? Tidak diharamkan oleh Rasulullah SAW. Tapi beliau nggak biasa. Dan nggak biasanya itu bukan karena mewah atau nggak biasa. Kayak misalnya antum nggak biasa makan coto. Tahu coto nggak ya? Pakai C. Nggak ada yang tahu. Orang Sulawesi ada di sini. Coto Makassar misalnya. Atau contoh Bapak tidak biasa makan apa yang kalau dihidangkan kayaknya agak gimana gitu, tapi halal. Bubur ayam. Enggak ada masuk semua ya, Masya Allah. Ya, Anda pengen tos cuman jauh, Pak. Antum ada enggak? Belalang. Iya juga sih ya, belalang ya. Dihidangkan daging belalang, dihidangkan belalang dengan beragam. Iya juga sih, Masya Allah. Belalang semangkuk. Silakan Bang, makan Bang. Sarapan belalang Bang. Masya Allah. Ya walaupun halal ya, tapi boleh enggak antum makan? Dan antum tidak makan itu karena apa? Bukan karena ini haram, bukan mengharamkan dirinya untuk itu. Tapi apa? Enggak biasa makan belalang. Maka Rasulullah pun enggak memakannya. Maka digeser itu makanan sama Khalid bin Walid ke dirinya. Ya udah kalau gitu saya makan. Dimakan sama Khalid bin Walid. Tapi di sini alasan Rasulullah SAW tidak mau makan itu bukan karena haram. Dan bukan karena makan itu berarti enggak zuhud, bukan. Melainkan karena apa? Karena memang beliau tidak terbiasa. Maka ini enggak masalah, ikhwan. Maka ini enggak masalah. Ya. Di kita misalnya diundang pertemuan meeting di hotel tertentu atau antum umrah ya, umrah ikut paket yang kelas eksekutif, eksklusif dan tinggi, Masya Allah, 32 juta untuk umrah itu kan, makannya di bintang 5, Masya Allah, pilihannya banyak. Ada beberapa makanan gurun ya, makanan Arab ya. Nah nggak mau makan ini ya. Kenapa? Haramkah? Enggak. Mewahkah? Semuanya mewah ini. Lalu apa? Kenapa alasannya? Alasannya adalah karena Anda nggak biasa makan ini. Perut Anda kayak nggak cocok dengan makanan-makanan ini. Dan seperti ini tidak masalah, ikhwas sekalian. Seperti ini tidak masalah. Seperti sebagian orang Padang nggak mau ke warteg. Apakah karena haram? Tidak, karena memang nggak biasa. Ya, jadi yang seperti ini hal seperti ini bukan masalah zuhud atau tidak, tapi masalah kebiasaan. Kemudian selain zuhud terhadap dunia itu bukan dengan mengharamkan yang halal dan bukan pula dengan membuang harta. Ya, tetapi jadi jangan mentang-mentang pengen zuhud antum buang harta antum. Udah, saya nggak mau punya harta. Ini juga salah. Karena harta ini penting untuk kehidupan kita. Tapi zuhud terhadap dunia adalah kamu lebih yakin dan percaya kepada apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Nah, ini penting. Zuhud terhadap dunia adalah kamu lebih yakin dan lebih percaya pada apa yang ada di tangan Allah dibandingkan apa yang ada di tangan kamu. Itu boleh jadi ini definisi yang sangat bagus ini, ikhwan. Zuhud adalah meyakini yang ada pada Allah itu lebih baik daripada yang ada pada manusia. Begitu. Mungkin bisa dijadikan pegangan ini definisi, ikhwan. Yaitu zuhud adalah meyakini dan percaya apa yang ada pada Allah lebih baik daripada apa yang ada pada manusia. Di antara bentuk atau pengaplikasian zuhud yang banyak orang terlalaikan akannya. Contoh jodoh. Contoh masalah jodoh. Bagaimana contohnya, ikhwan? Begini. Antum sudah masuk usia yang pantas untuk menikah misalnya. Tadi anda pikir udah pada nikah. Ya. Insyaallah ya. Ada yang belum nikah di sini? Udah semua kan ya? Dari wajah-wajahnya mah udah semua udah. Enggak cerita aja misalnya. Ya. Mau nikah. Antum nyari sendiri tanpa istikharah. Nyari sendiri tanpa istikharah.
baik nyari di biro jodoh atau nyari langsung di lapangan. Tiap jalan naik motor lihat-lihat kemana-mana, barangkali ada perempuan cantik. Ya, Masya Allah. Gak pernah istikharah, gak pernah minta sama Allah Ta'ala. Maka orang seperti ini terlepas darinya sikap zuhud. Kenapa? Dia lebih percaya bahwasanya tinjauan dirinya itu lebih baik daripada tinjauan dari Allah Ta'ala. Sebaliknya jemaah sekalian, ketika antum istikharah, antum minta keputusan pada Allah, berarti antum zuhud dalam masalah ini. Zuhud dalam masalah ini, walaupun weddingnya itu menghabiskan 200 juta. Ya, bisa ya? Bisa, 200 juta. Wah, Masya Allah, mewah, megah. Ya, yang mana masyarakat itu sayangnya banyak yang menjadikan mewahnya dan suksesnya walimahan itu sebagai suksesnya pernikahan. Enggak, nanti kan kita lihat nanti bagaimana. Taib, antum zuhud dengan itu. Kalau antum istikharah walaupun pernikahannya megah, mewah. Adapun orang yang mengandalkan diri sendiri, tidak meminta kepada Allah, dia lebih percaya dan mengandalkan diri sendiri, walaupun pernikahannya sederhana, maka dia tidak zuhud. Kenapa? Karena dia lebih yakin bahwasanya ada apa yang ada pada dirinya dari kemampuan untuk memilih itu lebih baik daripada apa yang harusnya dia serahkan kepada Allah Ta'ala dari pilihan. Itu diantara contoh ikhwas sekalian. Contoh lain, dan banyak sekali contoh. Banyak sekali contoh. Seseorang kehilangan handphone. Ya. Siapa di antara kita yang pernah merasakannya? Ya, mungkin banyak. Kehilangan handphone. Kemudian dia dengan kehilangan itu sampai dia cuti kerja, saking sedihnya, saking nggak bisa ngapa-ngapain. Wah, itu handphone kenangan, itu handphone beli di jauh sana, itu handphone banyak, ini banyak sekali hal-hal di dalamnya yang tersave dari foto-foto kenangan, ya, dari tulisan-tulisan dia, wah segala tentang dunia gitu. Dia sampai nangis-nangisan, Masya Allah. Taib. Kenapa yang seperti ini dibilang tidak zuhud? Karena dia tidak percaya bahwasanya apa yang ada pada Allah itu lebih baik daripada apa yang ada pada dirinya. Barang siapa yang kehilangan akan sesuatu, kemudian dia percaya bahwasanya di balik kehilangannya tersebut ada Allah Ta'ala yang menggantikan, ini baru zuhud. Ini baru zuhud. Kehilangan sesuatu dan dia percaya bahwa di balik kehilangan tersebut Allah yang akan menggantikan. Dia percaya yang akan Allah gantikan itu lebih baik daripada dia yang kehilangan akannya. Maka ini baru disebut zuhud. Taib. Mohon maaf, sekarang musim banjir. Di Tangerang sampai BMW ada yang jalan di air, ya kan ya? Sebulan lalu, hampir 2 bulan lalu ya. Di Tangerang dan nuntutnya ke Jakarta. Nah, ini yang aneh ya. Ya kan? Teman-teman CNN pasti ngerti ya. Iya. Ya, lihat sampai nuntut kayak gitu. Enggak melihat ibrohnya. Jangan antum bilang, Pak Ustadz kan enak, Pak Ustadz mobilnya enggak kena banjir. Iya, emang enggak kena kan, enggak punya saya. Ya. Jadi enak ngomong, enggak, bukan masalah enak gak enak ngomong seperti ini ya, kawan. Segala atau setiap dari kita pernah kehilangan akan sesuatu. Apapun itu, seberapa mahal apapun itu. Tetapi ketika kita merasa seolah kehilangan ini seperti kehilangan akhirat, maka di situ teruji tidak zuhud dia. Gagal zuhudnya. Ya. Walaupun cuman kehilangan bola bekel. Nah, gitu. Iya. Hal yang remeh. Dan kalau kita kehilangan sampai hal yang terbesar, kemalingan, kebanjiran, kecurian dan seterusnya, apapun hartanya itu jemaah sekalian, di situ ujian zuhudnya. Kalau kita yakin kepada Allah Ta'ala, maka kita pasti merasa termotivasi bahwasanya ini semua takdir Allah, dan yang akan Allah gantikan itu lebih baik daripada mobil tersebut. Taib, masalahnya itu materi, mengaplikasikannya sampean siap enggak? Itu loh masalahnya. Ya. Ada orang baru kehilangan helm, itu kayak kehilangan istri, paniknya minta ampun. Masya Allah. Ya, saya sejujurnya Pak, pernah sedikit cerita, dan ini bukan sebagai sampel bahwa saya zuhud, bukan. Kata para ulama, Abu Sulaim berkata pesan, jangan sekali-kali kamu bersaksi bahwa seseorang itu telah zuhud, jangan. Apalagi menyaksikan diri sendiri bahwa dirinya telah zuhud, jangan. Ya, karena orang berubah-ubah, dan apalagi diri kita.
Tapi di sini saya pernah mengalami suatu kehilangan jemaah sekalian. Memang tidak seberapa. Ketika itu saya di SCBD, daerah SCBD, Pak. Deket ya di sini ya, tinggal lurus-lurus belok-belok gitu kan ya. Ya semua juga gitu ya. SCBD, ya dekat Sudirman sana. Saya ngajar di Bursa Efek. Di masjidnya maksudnya. Saya nggak ngajar Bursa Efeknya, saya nggak ngerti soalnya. Ya di masjid Al-A'lanya, ajib tuh. Masjid namanya Al-A'la, artinya apa? Yang tertinggi, tapi masjid di basement paling bawah. Ini yang aneh. Iya, mau saya protes tapi gak enak, nanti saya dikeluarin lagi ya. Ya di situ. Saya parkir di parkiran biasanya mereka di gedung Bursa Efek itu. Parkir sama kayak semua orang parkir, sama keumuman orang-orang. Sebagaimana biasa, saya parkir motor, naruh biasa motor, taruh, kemudian helm sama jaket. Udah kelas. Kayak biasa, saya nggak pernah safety-nya itu saya nggak begitu memperhatikan. Emang udah gitu aja, blok dah gitu. Dan nggak pernah ada kasus, alhamdulillah. Ketika saya pulang, berkasus akhirnya. Saya ngeliat, loh, helm nggak ada, jaket nggak ada, ya, mana headset saya di situ lagi, ya, malah saya lebih mikirin headsetnya daripada helmnya sebenarnya. Nah, ya wes lagi mana nih sama panitia unit nih, wah hilang nih, ya qadarullah. Apa Pak yang saya pikirkan ketika itu Pak? Wallahi saya nggak memikirkan berapa nilainya. Kalau mau saya hitung saya lupa berapa nilainya itu, ya, saya nggak memikirkan duitnya jemaah sekalian. Yang saya pikirkan apa? Ini nggak mungkin terjadi kecuali pasti takdir Allah Ta'ala. Pasti karena saya telah berbuat dosa sebelumnya. Ada sesuatu kezaliman yang saya lakukan sebelumnya dan Allah balas dengan ini, dicuri. Ya, ini pasti seperti itu, Pak. Seperti itu, ikhwan. Kalau misalnya antum kehilangan sesuatu itu karena dosa antum sebelumnya. Entah antum nilap sesuatu atau menzalimi suatu pihak dan seterusnya. Itu balasannya. Anda nggak memikirkan sama sekali nominal. Yang Anda pikirkan, Anda dosa apa ya sebelumnya? Sampai Anda bilang ke panitia. Anda sampai sekarang, sampai detik ini bahkan Anda berusaha meng-capture dosa apa yang telah Anda lakukan sebelum terjadi seperti itu. Akhirnya Anda, ya khalas, Anda pulang dan Anda, itu kan di daerah SCBD nggak ada tukang helm, ya kan? Susah nyarinya. Ya, gimana masa nggak pakai helm ya gitu ya. Tapi pihak parkir juga mereka nggak bisa mempertanggungjawabkan gitu karena dadakan. Ya namanya maling ya dadakan rata-rata ya nggak ada ya, kita tahu juga ya gimana nih, anak khawatir nanti di tengah jalan ada polisi gitu loh, lagi jalan polisi, anak pakai batik, apa ini yang anak pakai jangan-jangan, kayaknya ini deh, coba tadi anak parkir di mana, jangan-jangan nanti hilang lagi nih, anak pakai batik ini ya kawan, kalau nggak salah batik ini, ya pakai batik pakai sarung, nah. Anak pengen pulang, anak mikir nanti kalau di jalan gimana, anak apa yang bisa anak katakan ke Pak Polisi? Ya, dari mana Pak Ustadz misalnya? Kalau anak bilang Ustadz ya, kalau nggak dibilang Ustadz, saya bilang anak Ustadz Pak, gitu kan? Dari mana Pak? Ya, pakai kayak gini dari kondangan apa dari mana? Dari ngajar. Tapi apa alasannya kenapa saya nggak masa dicolong? Ya nggak apa-apa, jujur aja, anak mikir gitu. Tapi alhamdulillah dipinjamkan helm. Ya dipinjamannya helm Grab. Ya, jadi anak pulang itu pakai batik gini, bayangin pakai batik, pakai sarung, helmnya Grab. Alhamdulillah, anak syukur Grab pakai aplikasi jemaah sekalian. Kalau pakai ini yang mungkin anak di tengah jalan anak dicegat sama orang, bang Grab bang, lu nggak ngeliat muka saya, ya gitu jemaah sekalian. Pulang seperti itu sampai Kalibata anak nggak menemukan satupun tukang helm. Qadarullah. Tapi alhamdulillah dari situ ada pelajaran ya kawan sekalian. Kadang-kadang kita kehilangan sesuatu dan disitulah ujian zuhud kita jemaah sekalian. Ini bukan berarti anda zuhud. Apakah kita sampai sesedih itu kehilangan dunia, atau kita justru muhasabah, flashback terhadap dosa kita dan kita menatap masa depan bahwasanya Allah akan gantikan lebih baik. Akhirnya kemudian anda beli helm yang biasa. Dan ternyata pihak panitia kajian di Bursa Efek, alhamdulillah kemudian saya tidak minta sepeser pun, nggak minta ganti sama sekali, nggak ada ngomong apa-apa, diganti kemudian sama mereka helm yang masya Allah, ori masya Allah, ya, karena biasanya kan 100 ribuan kita pakai ya, dan jaket yang ada bulu-bulunya, iya,
Yang kalau dipakai Jakarta itu keringet, tapi kalau dipakai Madinah di Desember itu enak. Karena Madinah Desember itu kan dingin sekali. Karena habis itu umroh habis itu. Bayangin tuh, dapat itu dan dapat rezeki umroh. Iya, maka begitu ya kawan. Antum kehilangan sesuatu dan kemudian antum bersyukur kepada Allah akan kehilangan tersebut dan enggak memikirkan macam-macam, enggak sedih banget, Allah ganti yang lebih baik. Gitu. Ya. Mungkin di benak antum ada gimana saat kalau kehilangan istri, ya gitu kan. Apakah harus bersyukur atau gimana? Itu anak nggak tahu harus jawab apa ya. Mungkin itu yang di benak antum selama ini. Baik. Juga di sini kata para ulama, ketika kita mengetahui zuhud itu adalah apa? Yakin dan percaya kepada Allah, kepada apa yang ada di tangan antum, kepada apa yang ada di tangan Allah itu pasti lebih baik daripada apa yang di tangan antum. Apa yang di akhirat itu pasti lebih indah daripada apa yang di dunia. Kemudian juga keadaan dan sikapmu sama, baik ketika ditimpa musibah ataupun tidak. Maksudnya sama di sini tidak menggoyahkan iman Anda. Nah, sebagian orang dapat musibah itu nangisnya luar biasa. Ada sebagian dari orang kehilangan, bahkan sebagian orang yang bukan muslim kehilangan atau mati anjingnya. Anjingnya mati. Itu kayak orang tuanya mati gitu. Jadi nangisnya Masya Allah. Terus pemakaman anjingnya itu nangisnya berderai air mata. Iya, kayak melihat mantan lagi nikah. Sakit hatinya. Ya, seperti itu. Masya Allah, ada yang seperti itu orang, ada. Padahal mati binatang peliharaan, haram lagi anjing misalnya. Ada yang seperti itu. Ya Allah, ini orang berarti hilang zuhudnya karena memang bukan muslim. Serta dalam pandanganmu orang lain itu sama. Artinya begini, antara yang kaya dengan yang miskin bagi antum itu sama-sama manusia atau sama-sama muslim. Arti lainnya, antum tidak menilai orang dari tebal dompetnya, tapi antum menilai orang dari ketakwaannya dan dari usianya. Dalam Islam kita membedakan sikap itu pada orang itu hanya ada di beberapa kriteria. Pertama, kalau orang itu lebih tua dari antum, baru antum bedakan sikap. Karena kata Nabi SAW, laisa minna man lam yuqir kabirana walam yarham saghirana. Bukan di antara golongan kami orang yang tidak menghormati orang lebih tua daripada kita dan tidak menyayangi yang lebih muda. Ini dari segi usia kita boleh membedakan. Kemudian juga dari segi adab terhadap guru atau ustadz. Nah, ini juga dibedakan. Tapi kalau dari segi dompet tidak dibedakan, ikhwan. Tidak dibedakan. Barang siapa yang membedakan pergaulan dengan teman atau orang lain disebabkan kekayaan atau kemiskinan, ya maka dia ada sesuatu di hatinya tentang dunia, ya begitu. Baik. Kemudian Yunus bin Maisarah berkata, hendaknya kamu lebih yakin dan percaya kepada apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang di tanganmu. Ini adalah buah dari keyakinan yang benar dan kuat. Abu Hazim, ada seorang bernama Abu Hazim. Ya, Abu Hazim ini terkenal dengan kezuhudannya. Pernah ditanya, wahai Abu Hazim, apa saja harta yang Anda miliki? Nah, ini saya harap saya dan Anda semua mendapatkan atau memiliki harta berikut. Apa saja harta yang Anda miliki? Ditanya Abu Hazim. Maka beliau menjawab, dan inilah yang menjadi judul dari kajian kita, terinspirasi dari perkataan Abu Hazim. Kata beliau, hartaku ada dua. Taib. Apa hartanya? Apa judul kajian ini? Judulnya apa? Judul kajian ini apa ya? Yakin tapi putus asa. Dua itu. Hartaku cuma ada dua. Satu yakin, dua putus asa. Ayo. Satu yakin, dua putus asa. Ada hadiah nggak, Bang? Ada hadiah? Boleh kalau ada hadiah nanti ya. Siapa yang bisa menafsirkan dua harta tersebut? Yakin terhadap apa dan putus asa terhadap apa? Ayo sok. Yang bisa jawab dapat hadiah. Yang menjawab dan ngawur jawabannya bisa dapat ini nggak? Nggak apa-apa, dapat hadiah ya, bisa ya. Ngawur nggak apa-apa. Ayo. Yakin dan dua putus asa. Dua harta yang terbaik. Yang membuat seseorang insya Allah bisa zuhud. Kuncinya dua itu. Ayo. Dari akhwat boleh kalau mau jawab. Dari bapak-bapak, ikhwan juga boleh. Jawab. Yakin terhadap kematian dan dua
Putus asa, satu yakin terhadap kematian, dan dua putus asa terhadap apa dia? Amal yang pasti diterima. Putus asa terhadap diterimanya amalan. Yang pasti bukan diterima amal pasti. Bahwa amal kita pasti diterima itu. Putus asa bahwasanya amal kita pasti diterima. Oke. Ini jawaban beliau. Satu apa tadi saya lupa ya. Yakin akan kematian. Enggak, saya lupa soalnya salah, makanya saya lupa. Yakin terhadap kematian. Yakin terhadap kematian, pasti merasa pasti mati. Taib. Satu. Dua, putus asa pasti diterimanya amal. Putus asa akan kepastian diterimanya amal. Salah. Enggak apa-apa. Dapat hadiah enggak beliau? Dapat doa. Yarhamukallah. Hadiah di tangan beliau ya. Maksudnya kalau antum nggak dikasih, marahnya ke beliau, jangan ke ana. Tapi antum harus zuhud, Pak. Apa yang ada di tangan beliau, di tangan Allah itu lebih baik daripada apa yang di tangan beliau. Ya. Ayo, ada yang jawab lagi yang lain? Ayo, fadhal. Yakin terhadap rahmat Allah, berputus asa, terbebas dari dosa. Putus asa terbebas dari dosa. Apa maksud yakin terhadap rahmat Allah, dan dua putus asa Bahwa kita bisa bebas dari dosa. bahwa kita bisa bebas dari dosa, bebas dari azab gitu ya. Dua itu. Nama bapak siapa? Nama antum? Hah? Ihsan. Sama mana? Dekat nama kita ya. Ihsan dan Hasan, masya Allah. Nama bapak Husain. Ali. Bapaknya Husain. Bapaknya Hasan. Berarti antum bapak anu berarti. Iya, masya Allah. Antum mengikut jejak beliau. Tidak benar. Tapi tenang, apa yang ada di tangan Allah lebih baik daripada di tangan beliau. Ya. Karena gini kata antum, yakin terhadap rahmat Allah. Ya gitu ya. Itu benar. Kalau antum bilang tadi yakin terhadap kematian, enggak, bukan itu yang dimaksud. Yakin terhadap Allah atau rahmat Allah, benar itu. Tapi yang keduanya yang tidak benar, bahkan bahaya itu. Putus asa terhadap terbebasnya kita dari azab, itu nggak boleh putus asa terhadap terbebasnya dari azab. Bahkan nomor satu dengan nomor dua ini saling berlawanan. Pertama, yakin terhadap rahmat Allah, berarti ngarep rahmat Allah ya. Tapi yang kedua, putus harapan akan rahmat Allah, ini nggak bisa, bertentangan mas. Ya nggak bisa mas ya, nggak apa-apa kan disalahin. Ya nomor dua salah. Nomor satu benar, nomor dua salah secara jawaban dan salah secara kalimat juga salah. Nggak boleh berprinsip seperti itu. Dan tadi putus asa terhadap yakinnya diterima amalan ini juga syubhat, tidak boleh seperti itu. Karena putus asa dalam Islam tidak boleh sama sekali, kecuali satu ini putus asa. Berarti tadi sudah satu ya. Tinggal nomor dua, siapa yang apa yang dimaksud saya? Fadhol. Ini Pak Ustadz ini baru Pak Ustadz ini. Dari pecinya aja udah ketahuan ya. Iya kayak yang di pangkalan ojek, masya Allah. Hah? Habib, masya Allah. Wajahnya nggak ada Habibnya tapi nggak apa-apa. Habib secara kolbu ya. Nah di sini putus asa terhadap manusia. Namanya siapa? Husain atau Hasan mungkin? Namanya siapa sih? Habib beneran ini. Ada Habib Hasan di sini ya, masya Allah. Ya, jadi saling melengkapi Syekh Ihsan dengan Syekh Habib ya, melengkapi menjadi Habib Ihsan ya. Jadi di sini satu yakin terhadap rahmat Allah, dan kedua putus asa terhadap manusia. Ya, ada hadiahnya gak mau? Hadiahnya ada bener. Ketahuan nggak sekarang hadiahnya apa? Soalnya dua kan, jawab satu gimana? Setengah ya. Bisa dibagi nggak hadiahnya? Nggak bisa. Itu pertanyaan baru tadi. Bikin pertanyaan baru supaya klop gitu ya. Gimana? Siapa yang bisa menjelaskan dua kekayaan tersebut? Menjelaskan, bukan menyebutkan. Menjelaskan yang bagus penjelasannya dapat hadiah dari beliau. Hadiah rahasia. Hadiahnya rahasia atau bisa dikasih tahu? Bisa dikasih tahu. Apa hadiahnya? Kaos, topi, aksesoris gitu ya. Oke. Tafadhol.
Harusnya jangan dikasih tahu ya. Malam. Ayo silakan, siapa yang bisa menjelaskan beberapa kalimat saja. Mau dijelaskan? Usaha? Mau? Enggak mau. Tadi antum gini, sekarang gini. Mau jelaskan? 2 itu. 1. Jangan pernah berharap sama manusia. Enggak, yang 1 dulu. Yakin pada Allah. Gimana jelasannya? Yakin bahwa rahmat Allah itu tidak akan Enggak ada speakernya. Speakernya tolong. Bisa nggak? Ya. Yakini bahwa rahmat Allah itu tidak pernah putus, berarti tidak selalu ada, dan kita juga jangan pernah berharap sama manusia. Jadi berharapnya sama Allah aja. Berharapnya jangan berharap gimana maksudnya? Mengharapkan sesuatu gitu. Jadi pengen kita menuntut sesuatu dari manusia. Gitu. Coba kalau misalnya saya mengharapkan Mas Ihsan untuk menjawab pertanyaan tadi, itu harapan nggak buat dari saya? Keinginan. Apa bedanya? Podo baik, sama, tapi bedanya jangan menggantungkan harapan, jangan berpatok pada mengharap manusia. Nah ini sahih. Jadi kasih ke beliau aja, Mas Agus Wahyu, kasih ke beliau, nanti insya Allah hadiahnya. Ya jazakallah khairah. Ya, jadi seperti itu. 2 kuncinya. Jadi makna dari judul kita adalah apa tadi judulnya apa? Yakin dan putus asa. Yakin tapi putus asa gitu loh. Ya itu sebenarnya secara zahir kontradiktif, tetapi itu adalah rukun dari zuhud. Ya, rukun dari zuhud, 1 yakin, 2 putus asa. Tapi dijelaskan lagi, jangan kayak gitu ya. Dijelaskan apa? Yakin terhadap apa yang ada pada Allah itu lebih baik daripada apa yang ada pada manusia. Itu 1. Kedua, putus asa dari sikap ketergantungan harapan terhadap manusia atau makhluk. Jadi siapa, kata Nabi SAW, man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan harapan pada sesuatu, maka dia akan dicandukan dengan ketergantungannya tersebut. Seseorang kalau kebiasaan minta-minta pada manusia, dia akan diberikan penyakit, yaitu penyakit suka minta-minta. Ya, dan dia juga punya penyakit enggak mau menraktir. Ya, ada beberapa teman-teman kan kayak gitu tuh. Bagi dong. Nah, itu penyakit tuh. Enggak boleh kayak gitu ya, suaranya. Bagi dong. Ah, sendiri aja lo. Ntar bawa oleh-oleh ya. Itu membebani banyak orang. Enggak bagus sebenarnya yang seperti itu, jemaah sekalian. Mental seperti itu. Bagi dong. Ya, jadilah orang yang tangan di atas. Yang kata Nabi SAW, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya. Jadi kita putuskan ketergantungan harapan kita kepada makhluk, karena makhluk itu mengecewakan. Secinta-cintanya antum terhadap pasangan antum akan menemukan titik kekecewaan suatu saat. Pasti itu. Ya, jadi tidak ada kita menggantungkan harapan total kepada makhluk. Ya begitu. Wallahu taala alam. Itu yang bisa saya sampaikan dari materi. Ya, ada yang mau bertanya, ikhwan? Cukup ya? Di jam segini soalnya, enggak apa-apa ya? Kita cukup sampai sini ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.